أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل وفي سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والقائل في نفس السورة وفي آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل في حديث رواه الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Pagi hari ini alhamdulillah kita berkesempatan syuhud subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini menjauhkan kita dari sifat nifak dalam beragama. Bapak Ibu sekalian, saya diminta menyampaikan tentang fikih zakat, ya, tentang fikih zakat. Saya ingin mengatakan bahwa memahami agama itu harus didasarkan atas yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Dalam hadisnya ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Wala yushadadina ahadun illa ghalabahu, tidak ada orang yang menyulit-nyulitkan diri dalam beragama kecuali dia sendiri yang akan kalah, ya. Termasuk fikih zakat itu sebetulnya mudah. Dia menjadi sulit karena hatinya ingin berlari dari zakat. Ya, jadi zakat itu mudah. Menjadi sulit karena hati orang yang bersangkutan itu ingin berlari dari zakat. Yang harus difahami dalam rentang sejarah itu, zakat ini sangat vital dalam konteks berislam. Dulu orang murtad itu gerakannya dua. Jadi semenjak terdengar Nabi sakit, itu ada gerakan di Arab Raya itu untuk murtad bareng-bareng. Satu bentuknya adalah ijba'u mudda'in al-anbiya, mudda'in nabi, mengikuti gerakan nabi palsu. Ada Huwailid, ada Sujah, ada Musailamah al-Kadzab, dan yang paling berbahaya itu Al-Aswad al-Anasi yang ada di Yaman. Yang kedua adalah gerakan orang menolak membayar zakat. Alasannya, dulu kita bayar zakat itu untuk Muhammad. Jadi kalau Muhammad sudah meninggal berarti tidak wajib lagi bayar zakat. Akhirnya diperangi oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan sejarah mencatat ada sekitar 25% dari orang yang sempat murtad itu kembali ke dalam pangkuan Islam. Tapi ada sekitar 25% yang mati dalam kondisi murtad, tetap mengikuti nabi palsu, tetap menolak membayar zakat. Nah, jadi sebetulnya ngeri kalau orang tidak bayar zakat padahal sudah wajib zakat.
Cuma kalau pada zaman Abu Bakar itu diperangi, kalau sekarang tidak. Jadi lebih leluasa dan lebih menyulitkan secara pribadi. Kenapa? Karena tidak ada yang ingatkan. Kalau diingatkan mungkin tambah marah begitu. Ya, kalau dulu ada diingatkan dengan keras oleh penguasa, sekarang tidak ada. Tidak bayar zakat ya tidak bayar zakat. Begitu ya. Jadi saya memukadimah ini agar sebetulnya mudah zakat itu. Oke. Dalam hal-hal al-umurul mustajaddat memang ada khilaf di antara ulama. Misal sawit, misal karet, misal saham, tidak apa-apa. Kalau masalah khilaf itu tidak apa-apa. Nak berpendapat 10% kah, nak berpendapat 2,5% kah, nak berpendapat 5%, yang penting dibayar zakatnya itu. Masalahnya itu udah berjurbat berhari-hari masih tidak bayar zakat pula. Itu persoalannya. Maka dalam fikih kalau dikelompokkan mudah itu begini, kalau pertanian, pure pertanian makanan pokok itu 10%. Pure makanan pokok yang langsung bisa dikonsumsi. Kalau zaman Nabi apa? Gandum, kurma, ini kan makanan pokok yang langsung bisa dimakan, 10%. Kalau dia barang berharga seperti emas, perak, an-nuqud wal fulus, duit dan semisalnya, 2,5%. Kalau dia nisab tahunan setara dengan 85 gram emas. Kalau dia yang bulanan setara dengan 653 kg beras. Mudah. Kalau yang tahunan zakatnya 2,5%, kalau yang bulanan zakatnya cenderung di 10% kalau dia pertanian, pure pertanian. Jadi mudah Pak, tidak ada yang sulit. Kalau dia berwujud binatang, dia sudah ada tabelnya dibuat oleh Nabi SAW. Misal kalau memelihara kambing 40, 1 zakatnya. Kalau unta 5, zakatnya sikok kambing. Kalau punya sapi 10, zakatnya sikok. Sebelum itu tidak, kecuali dia barang dagangan. Kalau dia barang dagangan maka kena zakat harta perdagangan. Jadi tidak sulit zakat itu. Nah, keanehan yang terjadi sekarang Bapak Ibu sekalian, saya pernah didatangi orang punya penghasilan hampir 100 juta sebulan. Dia nanya, "Wong cak aku ini wajib zakat dak Ustaz?" Nah, ngapo juga? Karena duit itu kapan di ujung bulan tidak latih lagi di tangan. Untuk apa? Ya kredit rumah, berapa rumah? Hampir 2 miliar. Terus untuk kredit mobil, mobilnya berapa? Hampir 1 miliar. Oh iya, aku kalau mau muslim cak gau itu galau-galau kate wong wajib zakat lah aja. Tidak, bukan saya itu. Makanya dalam hadis Mu'ad bin Jabal, tatkala Mu'ad bin Jabal diutus Rasulullah SAW ke Yaman, sebetulnya memahami zakat itu mudah. Apa itu? Shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat itu adalah sedekah wajib yang diambil dari orang kaya diberikan kepada orang miskin. Jadi sebetulnya orang amanah disebut wong sugih berzakatlah itu. Kalau dia disebut wong miskin dinjuk zakat. Sederhana kan? Sederhana sebetulnya Pak. Yang menjadi tidak sederhana tadi misalnya wong sugih ngaku miskin, nah itu bermasalah, menjadi sulit dia gitu. Oh sekarang banyak hal-hal baru Ustadz, gampang tinggal dikiaskan baik. Dulu ada orang mengira surat-surat berharga itu, misal SBI misalnya, surat berharga Bank Indonesia itu, ini kan bukan duit Ustadz. Nah ya sudah, amun bukan duit bakar baik, robek baik. Oh jangan duit ini, nah kan duit itu. Tadinya ingin mengatakan bukan duit karena memang bentuknya bukan duit, tapi saat akan ya sudah aku ganti baik kertas itu. Oh jangan duit ini Ustaz. Nah duit itu, maka dia kena. Nah, kalau dia kalau hawalanil haul, kalau dia sudah cukup setahun qamari, maka dia wajib berzakat. Jadi sebetulnya gampang. Kalau dia tidak disebut harta itu pada zaman Nabi SAW, apakah tidak wajib zakat? Tidak. Kita ini kan punya akal. Apa yang disebut harta di masa kita ini berkembang. Berbeda dengan zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan sering kalau bulan Ramadan itu selalu muncul YouTube yang kajian fikih dari kitab kuning misalnya bayar zakat fitrah. Dikatakan kalau bayar zakat fitrah pakai duit
Tidak sah kan itu di video itu. Nah, itu kalau di mazhab Syafi'i memang ya kajiannya bayar zakat pakai duit, di mazhab Syafi'i tidak boleh. Di mazhab Abu Hanifah kakek gurunya boleh. Jadi saya ditanya orang, bagaimana Ustaz? Kalau mengatakan tidak sah itu karena Nabi tidak pernah bayar, sebetulnya dengan beras pun tidak sah juga. Ngapa? Nabi tidak pernah berzakat fitrah dengan beras. Lalu beras itu Ustaz, beras itu qiyas, dianalogikan kepada kurma atau gandum dengan sifat dia qutul balad, makanan pokok negeri itu. Qutul balad. Kalau Palembang Bu, makanan pokok wong Palembang pagi hari apa? Pempek ya? Kalau Ustaz Imam belum baca Pak sampai hari ini, nak sarapan pempek wae tidak cukup. Nah, nasi itulah kalau Ustaz Imam ya. Pempek itu kalau di kepala saya masih kue itulah dia. Wong Palembang bisa dia makan pagi tidak makan nasi. Berarti makanan pokok wong Palembang di pagi hari pempek. Dibuat dari apa? Enggak, sagu. Berarti kamu berzakat fitrah bayar sagu kalau pagi. Itu qutul balad itu. Begitu juga di Maluku kan. Maluku apa? Sagu. Di Irian papeda itu sagu lah. Qutul balad, tidak beras. Kalau nak sebenar-benar qutul balad. Di daerah yang jagung berarti jagung dia. Itu semua adalah qiyas. Gitu ya. Makanya mazhab Abu Hanifah membolehkan duit. Nah, sekarang kalau sudah gabung baik, dimudahkan baik hal itu. Jadi Bapak sekalian, fikih zakat itu dikatakan mudah, dia bisa mudah, tapi kalau nak dibuat jelimet juga. Nah, misal ada fatwa kalau emas yang dipakai betino tidak wajib zakat, itu kalau hiasan normal. Ya kalung tuh kecil, gelang tuh kecil, amur kalung lah 85 gram. Bukan lagi berhias tapi nyimpen duit. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu kepantasan dengan ida itu. Maka ada satu ungkapan yang menyimpulkan begini Pak, ini sebetulnya berdasarkan sikap muslim dan munafik di perang Tabuk. Perang Tabuk itu satu-satunya perang yang diumumkan oleh Nabi, kita nak perang melawan Romawi. Itu perang Tabuk. Perang Badar itu tidak diumumkan perang Pak. Waktu yang terjadinya perang Badar Pak, itu diumumkan apa? Kita nak nyegat kafilah dagang Abu Sofyan, kafilah dagang orang Mekah. Ya, sebagai muaqabah atas perilaku orang kafir tatkala muslim hijrah, tidak perang. Makanya surah awal surah Al-Anfal itu menjelaskan sebetulnya Nabi dan para sahabat itu berharap ketemu dengan rombongan Abu Sofyan yang membawa barang dagangan. Tapi Allah takdirkan ketemu dengan pasukan Abu Lahab, Abu Jahal yang sudah siap 100% dengan peralatan perang. Karena Allah punya kehendak yang lain. Makanya ulama kalau bicara takdir itu Pak, takdir itu sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak kita. Tatkala takdir itu dirasa bentuknya tidak menyenangkan, syar, maka dalam hadis riwayat Imam Muslim, rukun iman itu antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Makanya kita ini kalau nerima qadar, qadar itu yang lemah siap galau Pak. Usaha berhasil, pangkat naik, badan sehat, itu mudah nerimanya. Otak ini kalau qadar yang lemah itu, yang khair itu. Tapi saat dia yang syar, lah juga lah menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil lah, Tuhan inilah, Tuhan itulah, dan seterusnya. Jadi fikih zakat itu di bawah mudah, dia mudah. Yang paling sulit itu adalah mau bayar zakat. Kalau duit belum di tangan 10%, laju Ustaz. Kapan duit dari tangan? Tengok yang 2,5% lagi tidak dibayar Pak. Jadi sebetulnya kalau betul-betul sadar dibayar, meskipun tidak mengangkat, tidak mengatasi langsung, ini sebetulnya ada anggapan kadang-kadang tidak pas juga Pak. Misalnya intelektual muslim mengatakan zakat itu tidak bisa mengangkat dari mengentaskan kemiskinan. Gawekan dulu, laksanakan dulu 100% baru ngomong. Kalau yang ngomong itu berzakat lagi tidak. Itu persoalan-persoalan yang muncul. Dilaksanakan lagi belum, sudah mengatakan tidak mungkin. Coba saya tanya, kalau kita tanya dengan orang miskin waktu dibagi zakat fitrah itu, seneng tidak Pak? Seneng. Zakat fitrah itu baru. Apalagi kalau zakat mal. Cuma zakat mal ini yang masih ketinggalan. Maka sebelum dialog,
kita muslim itu harus punya bulan zakat, Pak. Kan zakat yang berupa emas, perak, uang, dan yang semisalnya sanadat, al-awraqul maliyah, al-awraqul naqdiyah, duit, itu kan dia wajib zakat kalau melalui satu haul. Haul itu 1 tahun qamariyah, bukan 1 tahun syamsiyah, bukan Januari ke Januari, Pak, tapi dari tahun awal, ya, dari tahun qamariyah hitungannya, bulan. Maka saran saya, karena berbarengan dengan zakat fitrah itu, jadikanlah bulan Ramadan, meskipun dalam hitungan bulan Arab itu kan bulan ke-9, ya, jadi bulan zakat tahunan. Jadi ada jatuh tempo zakat itu. Kalau setahun masih punya harta setara dengan emas 85 gram emas, maka wajib berzakat. Suatu saat ada masjid besar di Palembang, ini cerita dengan Ustadz Imam, karena saya kajian di situ. Ustadz, zakat naik 200% gitu ya. Ya bagus, Pak. Berapa emang? Sekarang zakat sampai 200 juta. Oh iya. Saya guyonannya gini, Pak. Ini uang 8 yang bayar zakat, kamu di sini ya? Oh udah Ustadz, mau banyak. Saya terus ngomong guyonan, ada tak kamu di sini jamaah nih yang punya tabungan 1 miliar? Oh banyak Ustadz, bukan lagi 1 miliar. Kalau kita punya duit 1 miliar, berapa zakat? Hah? Selawe juta. Berarti yang 200 juta itu zakat uang berapa? Uang 4 berarti. Oh tidak Ustadz. Itulah yang nak dianukan, ya. Simpanan emas, simpanan duit, simpenan zakat, simpenan surat-surat berharga yang dia adalah wujud dari simbolisasi duit, itu wajib zakat, harus diketahui itu. Kalau tidak, ya zakat menjadi kecil di masjid. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kalau kita berinfak, kita membayar zakat itu jangan memikirkan alangkah lemak yang nerimo, alangkah lemak pengurus masjid. Memang itu apa? Kalau infak itu yang lemak yang nerima infak apa? Kalau saya nanya bapak-bapak, pilih yang berzakat selawi juta atau yang nerima zakat selawi juta? Kalau nerima itu nambah, kalau bayar itu ngurang duit. Pilih mana lah? Nerima selawi juta zakat atau bayar? Bayar. Kalau kamu bayar selawi berarti punya duit 1 miliar. Kalau nerima zakat selawi, itulah zakat, itulah selawi, itulah duit. Jadi selawi. Nah, maka jangan pernah berpikir pada waktu bayar zakat tuh aing lemak ke yang terima, tidak ada, Pak. Tetap lemak kita yang bayar karena duitnya banyak kita. Ada hadis ini disitir ulama tatkala menafsirkan ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafidallah wallati takhafuna nusuzahunna. Atau sebelum itu, ya, di ayat tentang al-baqiyatus shalihah dalam surah Al-Kahfi. Tatkala ulama menafsirkan al-baqiyatus shalihat, itu para ulama tafsir menyitir hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Haiki dan yang lain begini, Pak. Suatu hari Rasulullah SAW itu mendapat hadiah seekor kambing, Pak, dari sahabat. Saya ingin wakwah di sini. Nabi itu tidak boleh memakan harta sedekah. Jadi Nabi dan keturunannya Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib itu tidak boleh makan harta sedekah. Jadi cucung Nabi itu tidak boleh, Pak, makan harta sedekah. Apalagi ngemis, tidak boleh. Apalagi malak, tidak boleh. Sedekah baik itu tidak halal dimakan oleh Nabi dan keturunan Nabi. Jadi harus atas nama hadiah. Kalau sedekah tidak boleh. Maka dikasihkanlah kambing tadi yang sudah disembelih dan dibersihkan, dikasihkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Pergilah Rasul dengan sahabat dalam satu aktivitas harian. Lalu di sore hari setelah asar, Rasul ketemu dengan istrinya pulang ke rumah. Bertanyalah dengan Aisyah, ya Humairah, madza sana'ti bisyah? Wahai istriku, wahai Aisyah, apa yang kamu gawekan dengan kambing hadiah sahabat tadi? Aisyah menjawab, ini jawaban umum kalau kita ditanya itu. Halaka kulluha ya Rasulullah illa katifaha. Habis galau Rasul, lengit maksud kita,
Habis galau yang kambing tadi, tinggal tersisa pukang bagian depannya, pukang kambing bagian depan. Kenapa? Karena Rasul itu bagian kambing yang paling disukai Rasul itu adalah al-katif, yaitu pukang depan kambing. Makanya Rasul dulu waktu diracun oleh wanita Yahudi itu melalui katif, Pak, melalui daging kambing pukang depan ini dikirim oleh wanita Yahudi dan sudah dibubuhi racun. Makanya sahabat yang ikut makan langsung mati, Pak. Tapi Nabi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Halaka kulluha ya Rasulullah illa katifaha. Habis kalau Rasul nget, kecuali dua pukang depan yang aku simpan ku masak untuk kesenanganmu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabassama Rasulullah, Rasul senyum, Pak, atas jawaban istrinya bahwa habis galau, hilang galau, lengir galau itu. Dijawab oleh Nabi dengan satu jawaban akidah yang benar tentang terkait infak. Maka Rasul mengatakan bal baqiya kulluha illa katifaha. Oh iya, Aisyah justru masih kekal galau, masih utuh galau kecuali dua pukang yang nak kumakan ini. Kagak jadi kotoran tulah. Kalau yang kau sedekahkan itu justru yang kekal untuk diri kita. Maka Rasulullah SAW dalam satu hadis menyampaikan, ya bena Adam, ma maluka illa min ihdas thalas. Wahai anak Adam, hartamu itu hanya 3 kemungkinan. Dan ini boleh bapak ibu pikirkan nanti di rumah. Ma akalta fa afnait. Apa yang kamu makan, harta yang kamu makan, seenak apapun makanan itu, semahal apapun makanan itu, fa afnait, telah engkau hancurkan itu. Apa bahasa kita? Jadi kotoran. Selemah apapun, semahal apapun, daging wagyu yang sekilo sekian juta itu jadi kotoran tulah. Wa masta'malta fa ablait. Harta yang kamu pakai, jam harga 1 miliar dipakai, besok dijual, namanya second kan. Mobil pagi kamu beli, sore kamu jual lagi, mobil second. HP paling mahal kau beli pagi, sore dijual second. Masta'malta fa ablait. Apa yang kamu pakai dia akan usang, hancur galau dua-duanya. Jadi yang dimakan, yang dipakai itu akan hancur, Pak. Wa ma tasaddaqta fa abqait. Kata Nabi, apa yang kamu sedekahkan itu yang kamu kekalkan untuk dirimu. Jadi hakikat berinfak itu untuk siapa? Untuk kita dewek. Jadi Pak, sebetulnya belajar infak tuh kalau masukkan duit itu ya, untuk siapa lah itu? Kalau kita infak sedikit berarti kita sedang berinfak sedang menabung hal yang sedikit untuk diri sendiri. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mari tunaikan harta kita zakatnya. Saya menemui satu orang dulu, minta maaf waktu saya bagi harta. Dia orang miskin, Pak, tapi dia mengatakan, Pak, kami tidak menerima zakat. Wong tua kami tidak boleh kami menerima zakat meskipun kami miskin. Ngapo? Karena itu kotoran manusia. Ya, aku bilang harta yang tidak dizakati memang harta yang bercampur antara yang halal dengan yang haram. Katakanlah kotor, itu harta orang yang tidak dizakati. Disebut dalam bahasa Al-Quran kanz. Walladzina yanizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Itu kalau untuk yang punya harta, Bu. Kalau untuk ibu yang berhak menerima itu halalan thayyibah, zakat itu bukan kotoran. Nah itu Ustaz. Jadi boleh kami? Boleh. Sebutan harta kotor itu untuk orang yang tidak menzakati hartanya, tapi kalau untuk zakat yang dibagikan kepada fakir miskin dalam hukum syariat itu halalan thayyibah. Makanya dalam Quran apa? Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Terakhir, bagi panitia zakat, zakat itu diantarkan atau disuruh ngambil? Kalau orang kaya mau berzakat, Pak, boleh dia minta kepada panitia zakat untuk ngambil zakat. Itulah surat Qur'annya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tapi kalau untuk penerima zakat, bahasa Qur'annya apa? Atuz zakat.
gawakan, antarkan zakat itu kepada mustahik. Saya kecil diajari oleh bapak saya itu Kiai NU di dusun dulu Pak. Kalau dia maziki zakat gabah itu, nak kau gawak gabah ini ke rumah wong itu. Jadi mustahik. Jadi saya gawak gabah tuh Pak di pucuk palo nih. Kau gawak ini ke rumah bapak itu. Nanti kakak aku disuruh kau bawa ini ke sana. Kau bawa ini ke sana. Nah, itu sebetulnya Pak yang benar. Kenapa? Karena bagaimanapun kalau orang disuruh milih, tentu segala kita nak jadi wong sugih, ndak kate wong nak bikin jadi wong miskin. Maka dengan diantarkan zakat itu sebetulnya menghargai jiwa atau kepribadian orang miskin. Dan Quran itu menyebutkan orang miskin itu ada dua Pak, yang disebut as-sa'il. As-sa'il itu orang miskin yang mau minta haknya Pak. Galak aku nih miskin, aku butuh ini zakat apa, itu termasuk yang terbuka wongnya, itu namanya as-sa'il Pak. Tapi wong miskin tapi tidak galak meminta, bahkan tidak galak diketahui kondisinya miskin, itu namanya mahrum. Maka zakat itu memang eloknya diantarkan, bukan disuruh ngambil. Tapi kalau yang nak berzakat boleh telepon. Makanya lembaga-lembaga zakat swasta itu Pak ada tim jemput zakat namanya. Jadi kalau orang kaya, Ustadz, kalau sekarang kan bisa ditransfer ya, tapi kalau misalnya duitnya cash disuruh ngambil, diambil Pak dia, karena memang fikihnya diambil ya. Tetapi kalau untuk mustahik yang menerima, Quran mengatakan atabihi, itu artinya digawakan, bukan disuruh ngambil. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan tentang fikih zakat. Jadi saya ingin zakat itu difahami secara sederhana dan dilaksanakan pula secara sederhana Pak, sehingga tidak terjebak kepada orang-orang yang berusaha berlari dari zakat. Hadis Nabi itu mengisyaratkan ada tipologi itu. Misal saya dengan seseorang join memelihara 40 kambing, punya saya 20, punya dia 20. Sebelum jatuh Ramadan kubagilah kambing tadi, karena berjatuh temponya bulan Ramadan. 20 itu tidak kena Pak. Kalau 20 tidak kena. Tapi setelah Ramadan lewat kami join lagi menjadi 40 lagi. Nah, itu saya dihukumi wong yang ngiyuk Tuhan. Ya, ngiyuk Tuhan nih, Tuhan tekiyuknya. Sebelum Ramadan dibagi, setelah Ramadan join lagi. Nih Tuhan itu tekiyuk. Dan ternyata awal surah Al-Baqarah sudah menyebutkan yukhadi'unallaha walladzina amanu, merasa bisa menipu Allah dan orang yang beriman adalah sifat orang munafik. Maka orang yang beriman akan mencari 1001 alasan untuk berzakat, sedangkan orang munafik akan mencari 1001 alasan untuk tidak berzakat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dipersilakan, masih ada waktu sampai surut untuk bertanya. Oh iya Pak Ibrahim, silakan. Tidak perlu nanya Pak, nambah boleh Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau kita dengar tadi bahwa yang zakat itu, yang kita keluarkan zakat itu adalah kotoran. Nah, bagi yang berzakat, apakah itu akan dapat lagi kalau sedekah, itu katanya sedekah yang diberikan tadi untuk kita, untuk kita sendiri. Nah sekarang zakat, zakat ini apakah kembali juga kepada kita Pak? Itu pertama, karena itu kotoran katanya. Mana kotoran balikin gitu lagi. Yang kedua, kalau zakat itu kan harus haul, memenuhi setahun dan besarnya satu nisabnya ya. Nah kalau pembayarannya itu sebelum haul, apakah itu sah atau tidak menurut sebagai zakat atau itu sebagai sedekah atau infak? Nah yang ketiga, ini banyak juga nih. Yang ketiga, kan sekarang ini ada yang wong bayar zakat yang kalau bulanan itu profesi zakat profesi itu bayar bulanan. Nah kan itu masih ada sisa dari pendapatan mereka.
Nah, apakah itu juga dihitung nanti pada waktu haulnya? Nah, itu terima kasih, ada agak banyak juga ini pertanyaannya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang disebut kotoran itu zakat yang harta yang tidak dibayar zakatnya, maka zakat yang seharusnya dibayarkan tapi tidak dibayarkan, itulah yang menjadi kotoran itu. Makanya ancamannya di surah At-Taubah itu kan fabashirhum bi'adzabin alim yama yuhma alaihi fin nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hana ma kanaztum li anfusikum fadhuqul adzab bima kuntum taknizun. Ngeri. Jadi orang yang menyimpan harta dan tidak ditunaikan zakatnya itu, nanti harta itu mewujud dalam bentuk setrika. Menurut ayat ini, setrika itulah yang akan menyetrika badan orang itu. Tukwa biha jibahuhum. Jadi jibahuhum itu sini depan, wajunubuhum itu samping, waduhuruhum itu berarti kalau disetrika. Ayo dengan harta itu. Fatuk wajibahu wajunubuhum waduhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah harta yang kamu simpan yang tidak kamu tunaikan zakatnya. Jadi memang tidak boleh, makanya dalam fikih kita tidak boleh berzakat kepada orang yang dia menjadi tanggungan kita, Pak. Boleh tidak aku berzakat dengan umat aku? Tidak boleh, karena umat itu tanggungan orang tua, Pak. Umat, ubah, tidak boleh. Saudara boleh, karena saudara bukan kewajiban aku, Pak. Adik aku bukan kewajiban aku, nafkahnya bukan. Makanya sebetulnya syariat itu, Pak, pola hubungan anak dengan orang tua itu hadisnya luar biasa. Anta wa mu'aduka li abika. Kamu dan hartamu itu milik punya orang tua, Pak. Jadi kalau orang tua ngambil harta duit anak, Bu, ya, untuk belanja, apalagi hanya sekedar untuk makan, itu tidak dihukumi mencuri, Pak, dalam Islam. Salah ya kalau punya mantu hanya gara-gara umaknya mungkin ngambil duit 100.000 punya anaknya dewe, anak lanangnya. Lalu mantunya ngomong, "Umak ini galak maling duit suami." Misalnya itu. Itulah salah besar itu. Jadi orang tua itu tidak dihukumi mencuri kalau dia mengambil harta anaknya, karena memang Rasul mengatakan anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Jadi saya tahun kemarin, Pak, Ramadan kemarin itu, ya Allah, seperti malu menutup muka di hadapan Allah itu. Kan saya nyalon, Pak, dalam kontestasi politik. Ratusan juta duit keluar alangkah mudah, Pak. Tapi giliran urusan akhirat kan tidak semudah itu gitu. Maka mendadaklah Ustadz Imam itu mengajak umat itu langsung umroh Ramadan itu, selain memang pertimbangan umur. Jadi tidak boleh, Pak, ya, itu yang dimaksud ya. Jadi kalau zakat sudah dibayarkan pun juga tidak boleh kembali ke kita. Tapi kalau harta kita sampai satu nisab tidak dizakati, memang nyampur di situ antara yang halal dengan yang haram. Yang haram itulah zakat, kadar zakat yang tidak dibayarkan itu. Nah, tentu kita tahu kan, apa kalau bahasa Indonesia itu, susu sebelanga rusak oleh ayah. Inilah setete. Memang tidak berasa, apalagi kalau bahasa dibelikan nasi pindang lemak, wah Ustaz, memang kalau orang yang beriman itu akan bisa merasakan ini haram, ini halal. Kalau tidak bisa, itu malapetaka beragama kamu, Pak. Kalau tidak bisa membedakan rasa itu halal, itu haram, itu sudah berbahaya. Yang kedua pertanyaannya itu kenapa? Dibayar sebelum. Oh iya, ulama kebanyakan itu sering disebut kalau dalam bahasa fikih jumhur, sebahagian besar ulama membolehkan membayar zakat sebelum jatuh temponya kalau tidak terlalu lama dan tidak memberatkan si empunya harta. Dulu kasusnya pada zaman Nabi itu kan paman Nabi yang sugih namanya Al-Abbas. Tentu anak-anaknya milu sugih juga, Pak. Abdullah bin Abbas itu, jadi kalau kita membaca hadis Ani bin Abbas radhiyallahu an, itu namanya Abdullah bin Abbas. Itu sugih. Nanya dengan Nabi, boleh enggak Nabi bayar zakat agak dicepetin? Boleh. Dibolehkan, ya. Tapi memang dengan pertimbangan ya kemaslahatan tadi ya, tidak memudarati. Kalau dipaksakan enggak boleh. Tapi kalau memang dari yang bersangkutan itu dibolehkan oleh sebahagian besar ulama. Yang terakhir tadi pertanyaan. Oh ya, zakat ini sebetulnya la zakatani fil haul, tidak ada dua zakat dalam satu haul, dalam satu mal ya. Kalau makanya sebetulnya pembicaraan zakat profesi ini, makanya Pak minta maaf masih ada sebagian ahli itu sekarang yang tidak mau bayar zakat profesi.
Alasannya zaman Nabi kate, namun mah itu banyak yang nggak kate, sawit kate, karet kate, apa lagi? Juragan ayam kate loh, dan kan dengan itu sugi. Maka harta yang sudah dizakati bulanan tidak lagi dizakati tahunan sampai dia. Jadi memang dia harus dipisah. Kalau dia kita zakati menggunakan zakat yang bulanan, ya sudah tidak lagi dizakati tahunan. Maka zakat yang akan dizakati tahunan itu tidak dizakati bulanan. Saya contoh saya sendiri, saya punya tabungan Pak yang setara dengan 85 gram emas itu, saya tidak menzakati bulanan. Walaupun ditarik oleh pemerintah bulanan pajaknya ya. Di tabungan itu ditarik kan Pak, setiap bulan pajaknya ditarik. Tapi kalau zakat tidak. Jadi zakat yang dizakati tahunan itu tidak dizakati bulanan. Zakat yang sudah dizakati bulanan tidak lagi dizakati tahunan gitu. Nah, di Indonesia memang suka tidak suka ada beberapa komoditi itu yang analoginya tidak bisa persis dengan pertanian Pak. Kalau beras bisa, karena beras itu bahan makanan pokok yang langsung bisa dikonsumsi. Tapi seperti sawit kan walaupun dia bahan apa namanya kehidupan kan tidak bisa langsung dimakan sawitnya Pak. Dan 653 gram sawit itu berbeda dengan nilainya dengan 653 gram beras. Maka Indonesia, ulama di Indonesia Pak melakukan istilahnya analogi silang, kias silang. Maksudnya apa Ustaz? Dari sifatnya dia bulanan, dia dekat dengan zakat pertanian. Tapi yang dia terima uang, maka nisbahnya prosentasenya ikut uang. Kan kalau pertanian lurus, kias pertanian lurus, dia kan harus membayar 10%. Kalau pertanian lurus Pak, yang diairi dengan air hujan dan dia langsung bisa dimakan. Tapi karena dia silang bentuknya, ulama di Indonesia sampai hari ini Basnas itu, Profesor Didin itu melakukan, dan para ahli yang lain melakukan silang analoginya di nisab, karena itu bulanan gaji itu di nisab dia mulai ikut dengan besarannya ikut dengan pertanian 653 gram beras, setara dengan itu wajib yang bulanan. Kalau yang tahunan, kalau dia akan ditunaikan tahunan berarti setara dengan 85 gram emas. Dulu waktu saya kecil sampai SMP di Indonesia pernah dikembangkan dulu satu isruna mithqalan, dalam hadis itu 93 gram emas dulu Pak. Kemudian lembaga internasional fikih Al-Majma'ul Fiqh Al-Alami, lembaga fikih internasional itu melakukan penelitian kembali, ternyata isruna mithqalan itu bukan 93 gram emas tapi 85 gram emas, dan sampai hari ini belum dirubah. Sampai hari ini keputusan Majma' Fikih Internasional isruna mithqalan dalam hadis itu setara dengan 85 gram emas. Jadi yang sudah ditunaikan bulanan tidak perlu ditunaikan tahunan, karena tidak ada zakat dalam satu harta gitu ya. Jadi makanya ada khilaf, ternyata saya tanya dengan orang yang PNS, Bapak itu sebetulnya gajinya bulanan atau tahunan ya? Kalau dipandang dari sudah terukur itu kan seperti tahunan, cuma dibagi per bulan. Tapi biar memudahkan, jadi ulama di Baladul Haram itu dalam fatwa ulama Baladul Haram, dia mengatakan dimudahkan saja, anggap saja dia bulanan. Maka nisabnya yang paling dekat kiasnya bukan ke uang, meskipun yang diterima uang, yang dekat adalah nisab pertanian. Sehingga silang mah itu Pak di Indonesia untuk sawit, untuk karet, untuk apa? Nah, karena kalau dikilogramkan dia berbeda, ya mesti disebut uang kayo yang punya beras 653 gram beras dibanding yang punya 653 gram sawit, kan baru punya berapa tandan itu ya, apalagi yang tandan yang 50 kilo itu ya malah dikit, belum disebut sugih Pak itu. Nah, gitu ya. Tapi kalau karet tergantung, lagi mahal juga kan. Nah, gitu. Jadi itu Pak, wallahualam yang bisa disampaikan. Ya. Baik, tanya Pak Ustaz. Ada sih Kak lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Jadi Pak Ustadz, saya lah terutama ya, kalau di rumah itu zakat mal itu tutup bukunya di bulan Ramadan. Oh sama ya. Tapi kan itu hasil yang kita kumpulkan dari mulai Muharram, mulai dari Syawal ya, sampai ke Ramadan gitu kan. Misalnya bulan Syawal dapat 10 juta kita simpan, bulan Zulkaidah dapat
20 juta kita simpan sehingga numpuk, misalnya di Ramadan itu 200 juta katakanlah misalnya. Nah artinya itu kan kalau ditinjau dari hukum zakat, haulnya itu beda-beda, ada yang setahun, ada yang 9 bulan, ada yang 8 bulan. Nah tapi untuk memudahkan, tak mungkin lah kita kan bayar Ramadan kayak bayar Syawal boleh bayar kan, karena dipisah-pisah dan nyatatnya juga susah gitu ya. Nah kita bayar sekaligus di bulan Ramadan, tutup bukunya misalnya dapat 200 juta, keluarkan 2,5%, 5 juta gitu di bulan Ramadan. Nah ini dibolehkan tidak? Mungkin ada kaitannya dengan itu tadi barangkali. Cuman ini artinya untuk memudahkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada sebagian ulama kurang sepaham dengan zakat profesi tadi itu menggugurkan zakat mal Pak Ustadz, karena alasannya sederhananya seperti ini. Kalau zakat mal itu kan syaratnya cukup waktunya, cukup nisabnya. Nah, kalau orang bergaji misalnya 10 juta sebulan, dipotong oleh lembaga 2,5%, misalnya 25 juta, 25 ribu. Nah sebenarnya itu katanya bukan zakat, itu sedekah ya, karena tidak masuk nisabnya, tidak masuk waktunya, bukan sebulan. Nah tapi misalnya si yang penerima zakat ini disimpannya, terkumpul lah misalnya selama 2 tahun masuk nisabnya. Iya, misalnya sudah 100 juta lebih. Iya. Nah dia bilang, saya tidak zakat lagi karena ini sudah keluarkan saja sebulan katanya. Nah gimana itu hukumnya Pak Ustadz? Apakah itu termasuk pengemplang zakat atau dianggap sudah bersih? Karena hukumnya tuh beda gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harta yang tahunan, dia dimulai perhitungan haul itu kalau awal dari haul, yang perhitungan haul itu harta sudah sampai nisab. Kalau dia belum sampai nisab, dia belum. Jadi saya punya tabungan, misal nanti sudah saya tunaikan zakatnya. Nah tabungan itu masih lebih senilai atau lebih 85 gram emas, maka tahun depan itu dihitung permulaannya. Jadi permulaan haul itu dihitung kalau harta itu sudah sampai 1 nisab. Kalau dia belum 1 nisab, belum. Itu satu. Jadi tidak wajib kalau belum 1, yang memiliki 1 nisab itu tidak cukup atau belum cukup setahun, dia tidak wajib zakat. Nah yang menjadi khilaf tuh gini Pak, kita punya harta senilai 85 gram emas, cuma di pertengahan tahun tuh sempat tidak 85, tinggal 80 misalnya gitu ya, karena satu hal. Tapi kaget di ujung nyasuk lagi 85. Itu mana Ustaz? Jumhur ulama cenderung tetap wajib, karena apa yang terjadi selama 1 tahun itu kan yang namanya kehidupan manusia mesti bergerak. Tidak apa-apa, sebenarnya antar awal dihitung dia masuk nisab, di akhir dihitung dia masuk nisab. Kalau tidak, ya kakek mudah nih uang untuk tidak bayar zakat, kapok di pertengahan agak dibutuhkan apa, hilang lah itu. Ada yo. Nah yang kedua, iya kalau masalah ada yang berpendapat tidak menggugurkan, begini. Jadi sebetulnya makanya saya tanya tadi, penghasilan itu dianggap harta tahunan apa harta bulanan, profesi itu. Kalau dia dianggap tahunan, ya dia akan bayar di akhir tahun dihitung gitu. Tapi kalau dia akan dibayar bulanan, seperti padi, kayak contoh padi itu kan sudah kita tunaikan setiap kali dia panen kan, dia tidak akan kena lagi berikutnya, karena memang secara umum hal yang bersifat bulanan itu nanti dengan berlakunya waktu, di kisaran waktu itu dia habis memang. Jadi tidak memberatkan memang, tidak, dan tidak akan mesti akan terganti dengan panen berikutnya dia. Makanya ayatnya kan wa'atu haqqahu yauma hasadi. Nah di profesi dia boleh milih, memang ulama itu milih. Benar yang disampaikan oleh kakak tadi, ulama Baladul Haram itu mengatakan memang sebetulnya harta itu kalau masuknya tidak berbarengan per bulan, berarti kan ya misal yang masuk di bulan Syawal sekarang untuk sampai Syawal yang akan datang kan sampai 1 haul. Tapi yang masuk nanti setelah Zulhijjah, Zulqa'dah apa, itu kan belum sampai 1 haul. Pertanyaannya, dizakatin tidak kalau harta kita ini masuk sudah haul semenjak awal? Uji ulama Baladul Haram itu dalam fatwanya, ya kalau kau tahan ngitungnya terus, lajulah. Berarti kan nak jelibat Kak, berarti setiap bulan kamu harus ngitung terus tuh. Nah, kata ulama Abdul Hatta Taisiron, untuk memudahkan, sudah tambahkanlah dengan harta yang sampai 1 nisab kamu zakati. Aku yang ambil yang ini.
Karena biasanya lupa juga kan membukukan yang datang kemudian tadi. Jadi sudahlah dari harta yang 85 kg emas kita tambahkan dengan penghasilan yang sedang berjalan, yang Allah mudahkan kita punya penghasilan. Karena kalau dicatat lagi nanti akan jelimet Pak. Itu sudah pernah saya lakukan begitu. Saya pernah melakukan itu. Akhirnya pening ini kemarin ini yang masuk tanggal berapa ini, bingung juga, akhirnya menghitung haulnya menjadi bingung. Akhirnya saya mengikuti fatwa taisiran untuk mempermudah, sudahlah apa yang lebih dari haul berarti kamu tuh punya duit, udahlah tunaikan zakatnya. Wallahu a'lam Kak. Oh sudah jawab nggak apa-apa nih ya sampai agaknya Pak. Cek ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sependapat dengan yang bulanan itu Ustaz. Iya. Kalau ada sisa, kita zakatkan lagi. Iya. Bahkan lebih dari zakat, jadi infak. Ini kebiasaan Ustaz. Iya. Pokoknya kita itu tak ngitung tiap bulan itu. Kita misalnya ada uang, nih kita berikan kepada fakir miskin. Iya. Pokoknya ini zakat aku, kalau lebihnya sedekah. Itulah kira-kira. Iya. Jadi tidak usah ngitung 2,5%. Pokoknya otomatis inilah kita tunjuk seseorang yang menurut pantas ya. Itu zakat, kalau lebihnya sedekah. Kalau tertinggal kagak ya namanya zakat. Jadi memudahkan itu. Terima kasih Ustaz. Ada memang ulama yang cenderung dia tidak pakai nisab. Itulah Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, kakek gurunya Imam Syafi'i itu, dia tidak pakai nisab Pak, setahu aku ya. Jadi kalau orang panen 10 ikat, semuanya di zakat ya. Ikat apa namanya, kacang panjang berarti 1 ikat. Nah di Indonesia, kita di Indonesia ini memang menganut mazhab Syafi'i. Jadi fatwa itu karena kita akan menghukumi sedekah itu wajib atau tidak wajib, masa berpegangan dengan nisab. Jadi artinya gini, Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya ini mengatakan selama hartamu belum 1 nisab, maka kalaupun kamu mengeluarkan itu namanya sedekah sunnah, tidak wajib. Tapi jika dia sudah sampai 1 nisab, dia menjadi dituntut karena dia wajib. Jadi dia ada beda nilai. Kalau bahwa kita berinfak meskipun tidak sampai 1 nisab boleh, ayo boleh sekali. Bahkan Nabi itu kan menginfakkan hartanya habis tiap hari. Boleh, kalau sisi itu boleh. Tapi saat kita akan mengatakan sedekah ini wajib atau tidak, nah ulama sebagian besar mengatakan itulah adanya nisab. Makanya seperti di hadis riwayat Imam Bukhari Muslim itu, laisa fi maduna khamsati ausuqin sadaqah. Harta yang belum sampai 5 wasak tidak wajib sedekahnya. Tapi kalau nak sedekah atas nama sedekah umum, boleh. Misal kita punya penghasilan tidak sampai setara bulanan dengan 653 gram beras, tidak sampai, kurang dikit misalnya, boleh Ustaz bersedekah, boleh, tapi dia bukan zakat, artinya tidak kena wajib. Kan bahasa syariatnya itu, kalau wajib, kalau tidak digawekan dosa. Amun yang sunnah tadi tidak digawekan tidak dosa. Jadi sebetulnya itu rahmat Pak, kasih sayang syariat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa saat belum sampai 1 nisab tidak berhukum wajib. Tapi kalau boleh, oh boleh sekali. Makanya Nabi SAW itu infaknya menghabiskan seluruh hartanya tiap hari dia Pak. Nah itu yang sekarang ditiru oleh orang terkaya Saudi Pak. Kalau Bapak umroh dengan haji pasti jengok Bang Rajhi ya. Nah, Syekh Sulaiman Ar-Rajhi itu hartanya 14 miliar real Saudi, kualitrium tuh Pak, mungkin 1000 triliun lebih dia. Nah dia sekarang tapi sudah dibagi kepada anaknya, dan dia menyisakan 1/3 hartanya, dan yang 1/3 itu diinfakkan di jalan kebaikan, termasuk untuk Masjidil Haram dan seterusnya. Itu dia hanya ikut numpang bergantung dia yang 1/3 itu. Jadi kalau masalah boleh berinfak meskipun tidak sampai 1 nisab, boleh, yes boleh, cuma belum berhukum wajib. Jadi kalau suatu saat ada yang mendadak kebutuhan, untuk bulan ini belum baca, tidak apa-apa, karena memang tidak berhukum wajib. Wallahu a'lam bishawab. Bapak tadi Bang, nah Bapak ini ya Ustaz, maksudnya jumlahnya itu, misalnya ada penghasilan 10 juta, kita iya. kalau keluar ini kan sudah termasuk zakat di dalamnya.
Iya, maksud saya gini, kalau dia bulanan, dia mengikuti nisab yang tadi setara 653 kg beras. Kalau belum sampai di situ, belum disebut wajib infaknya. Ini mencapai Ustaz kira-kira. Tapi kalau dia meskipun tidak segitu nak berinfak boleh. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini umpamanya Pak, Ya. Ustaz, kita deposito duit 100 juta misalnya. Ya. Nah, deposito itu berbunga. Ya. Katakanlah bunganya 2,5%. Ya. Nah, kita infakkan 2,5%, kita keluarkan zakatnya. Ini di bank riba atau yang bank bukan riba, Pak? Nah, itulah yang mau saya tanya, Pak. Oh, oke. Karena bunga kalau di bank itu kan pasti deposito itu ada bunganya. Berbunga. Nah, jadi bunga kita bayar bunga, Pak. Ya. Sudah? Ya, itu boleh. Jadi begini, kalau di bank konven dia kan riba. Fatwa ulama, riba itu boleh untuk kemaslahatan umum. Untuk diri kita, untuk bayar zakat, ya tidak boleh karena dia riba, tidak boleh. Boleh untuk apa Ustaz? Benerin jalan, boleh. Nah itu termasuk yang boleh dikasih untuk fakir miskin. Halal untuk dia, tapi tidak halal untuk kita. Nah kalau di bank syariah, dia akadnya mudharabah. Nah kalau di bank syariah, ada pengawas syariahnya, itu adalah profit sharing ya, bagi hasil. Tidak diambil prosentase dari jumlah deposito. Kalau di bank konven itu diambil dari prosentase modal yang ada di deposito, makanya dia riba. Kalau di bank syariah itu diambil dari prosentase hasil, itu boleh. Nah kalau ini boleh untuk bayar zakat Pak, kalau itu boleh. Jadi memang, tapi nanti keterangannya kalau beda bank syariah dengan konven secara akar itu memang agak panjang keterangannya, tapi saya singkat itu. Mungkin bahwa ini udah lama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, yang setoran dana haji itu Pak, Iya. Itu termasuk hitungan untuk zakat apa tidak? Tidak Pak, iya. Iya. Yang setoran untuk haji itu Pak. Iya. Masih Pak. Dana yang sudah disetor sebetulnya menjadi istilah setoran dana haji itu kan karena itu kita masa tunggu sekarang kan. Iya, kalau yang zaman tahun 2008 ke bawah ada kate istilah dana setoran haji itu mendep kan tidak ada. Tahun itu mendaftar, tahun itu bangkat, itu kan sekarang. Nah, saya termasuk yang memilih pendapat, mengikuti pendapat, dia termasuk tidak dihitung dalam perhitungan zakat. Karena dana ini sudah berada di akad yang lain dan dia bukan untuk perdagangan, tapi dia adalah untuk melaksanakan satu kewajiban. Saya mengikuti pendapat yang tidak dizakati Pak, karena dia bukan untuk dimasukkan tanmiyah, bukan untuk perdagangan, tetapi dia untuk melaksanakan satu ibadah. Tersendat karena masa tunggu. Kalau sebelum 2008 dulu tidak ada, bayar tahun ini langsung berangkat tahun depan gitu. Jadi saya termasuk yang ngambil idak karena dia sudah dibayarkan untuk kebutuhan. Sama dengan nanti kalau sudah untuk membeli, misal Bapak pas tidak punya motor, dibelikan untuk motor, memang untuk kendaraan, dihitung Ustaz? Tidak. Ar-rukub, motor yang untuk kendaraan kebutuhan harian tidak dihitung dia. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Boleh. Enggak, ya asalkan nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Cek, ini Pak. Ini sedekah. Oh, sedekah ya? Ya. Ini hubungannya dengan proyek kan? Ustaz, intro. Gini, ada kaedah Pak dalam fikih itu gini. Sama dengan kita belanja Pak di pasar. Uji kita dengan penjual ikan Pak. Minta gabusnya sekilo. Kamu minta apa beli Pak? Beli. Kalau nak nuruti kata kita, minta. Kalau dininjau berarti perlu bayar tak? Aku nak milu. Jadi gini Pak, apalagi ini babnya pimpro ya, babnya project. Itu sebetulnya Al-Imam Ahmad murid Imam Syafi'i itu membuat kaidah ini. Al-ibratu bil ma'ani la bil mabani. Yang ditengok nih hakikatnya nih ini yang hadiah apa? Atau lain. Gitu. Nah, apalagi
istilahnya Pak, kalau itu project itu dalam bahasa fikih madzannatul fitnahnya, dugaan kuat ini bukan hadiah biasa. Ayo. Kalau nadib tes ada, kunjuk tahulah alamat Ustadz Imam di Sukabangun 2. Kamu ngarah proyek, untung banyak, mungkin tak kau ngasih aku hadiah? Cak kalau kau ngasih pejabat, tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Itu tanda bukan hadiah normal Pak. Gitu ya. Nah, jadi dia ibrahnya begitu Pak. Dalam ulama fikih mengatakan al-ibratu bil ma'ani la bil mabani. Jadi yang dilihat sejatinya dari yang dikasihkan itu. Kalau yang sebenar-benar hadiah boleh. Makanya Rasul mengatakan apa? Tahadu tahabu. Penutuplah Pak ya. Suatu hari ada ibu-ibu ini pinter nenun Pak. Cak wong Palembang buat apa? Soket. Jadi jadilah tenunan itu agak besar kain itu. Datanglah dia ke Nabi SAW dengan bangga, Nabi ini hasil tenan aku dewe ini, tangan aku dewe ini ya Nabi yang nenun ini. Terus ini ku hadiahkan untukmu. Jadi hadiah itu memang pemberian karena rasa cinta, penghargaan apa dan sebagainya, penghormatan dengan seseorang tanpa maksud yang lain. Lillahi ta'ala. Nabi senang Pak karena itu hasil rajutan ibu tadi. Barulah kain ini diterima oleh Nabi. Ada pula sahabat untuk aku bayar Nabi. Baru diterima Pak. Disikutlah sahabat yang ngomong untuk aku bayar tadi. Kau nih, kau tahu kan Nabi itu kalau diminta tidak pernah tidak nolak dia, mesti ditunjukkan aja lah. Embek lah ujian Nabi. Tatkala dimarahi oleh sahabat, apa kau minta? Nabi ini kan kalau diminta mesti tunjuk. Justru itu aku minta, karena aku ingin kain yang unjukan Nabi ini menjadi kafan aku kakek kalau aku mati. Bener Pak, orang itu meninggal nanti dikafani dengan kain yang dikasihkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi. Nah, itu kalau yang saya itu Pak, itu hadiah-hadiahan itu Pak. Kalau yang terkait tadi sebetulnya tidak ya. Nah, itu mungkin termasuk gratifikasi. Makanya ucapnya lagi banyak ini Pak di Sumsel nih yang lagi mengintip-ngintip ini. Ayo di Sumsel lagi banyak yang ngintip ya Pak. Hati-hati ya kalau yang misalnya masih aktif. Karena di ujung oku lagi diintip wong, apalagi di Palembang. Hati-hati ya berarti kan. Itu baik Bapak Ibu sekalian, aku yakin masih banyak kurangnya dari kajian ini, tolong dilengkapi dengan bacaan-bacaan. Sekarang udah ada kemudahan, Bapak-bapak ketik di Google itu misalnya hukum zakat ini bela akan muncul dalilnya dan semuanya. Jadi sekarang kemudahan lah banyak Pak, sudah banyak uang berinfak Pak untuk dimasukkan ke Google itu, miliaran itu Pak kebanyakan, yang kalau kamu ketik langsung muncul gitu. Ustaz Imam itu kalau meng-cross check Pak antara fatwa yang berbahasa Indonesia dengan fatwa yang berbahasa Arab itu ku ketik dua-duanya. Sikok ku ketik dalam bahasa Indonesia, sikok ku ketik dalam bahasa Arab untuk membandingkan hasil fatwa sehingga mungkin memudahkan masyarakat. Dalam Islam itu Pak penutupnya ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayni illa wa akhadha bi aisarahima ma lam yakun itsman. Nabi itu kalau disuruh milih dua hal Pak, pasti Nabi milih yang paling mudah. Bukan yang paling sulit selama itu bukan dosa. Wallahu a'lam bishawab wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.